Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Hari ini saya lagi mau mengobati anggrek yang sakit di kebun saya. Kebetulan ini ada anggrek spesies Dendrobium antennanthum. Ini saya amati daunnya pada kuning-kuning. Jadi ini barusan berbunga lebat banget ya, dan sudah berbulan-bulan ini bunganya nggak berhenti-berhenti berbunga. Tapi tiba-tiba kemarin saya lihat ini kok daunnya mulai pada kuning, meskipun ini bunganya ada sebagian yang masih seger, belum rontok. Tapi karena ini kondisinya kuning seperti ini mau saya pangkas semua sisa-sisa tangkai bunga yang masih ada. Jadi kalau saya perhatikan ini kemungkinan ini terkena jamur, padahal ini memang posisinya saya gantung ya, jadi nempel di kayu yang saya belit pakai ijuk ya, tali ijuk. Dan saya tempelkan di situ. Ini sudah rimbun banget plannya dan sudah sangat termasuk rajin ya di ini Dendrobium antennanthum ini. Tapi mungkin karena saya nggak tahu ya penyebabnya apa, kok bisa, kemungkinan sih jamur. Mungkin karena ini kan kemarin berbunganya lebat banget, jadi kayak dia kehabisan energi lah, mungkin nutrisinya kurang, jadinya dia rawan terkena serangan jamur. Jadi ketika ada serangan jamur mungkin dia kurang tahan sehingga jadi kuning-kuning seperti ini. Atau penyebab lainnya medianya sudah cukup asam ya, meskipun ini di kayu ditempel, tapi tidak menutup kemungkinan media ini di kayu ini dan juga ijuknya ini sudah semakin asam sehingga kondisinya tidak ideal bagi tanaman. Tapi saya masih bertanya-tanya juga, karena saya lihat sih masih bagus ya, kayunya masih cukup keras. Nah, karena ini ada tunas-tunas baru, ini yang seger dan kayaknya sehat. Ini saya belum akan ganti media tanam atau kayunya belum saya ganti. Ini saya mau bersihkan dulu tanaman ini biar nanti bisa pulih kembali. Nah, ini anak-anak atau tunas-tunas baru yang muncul, ini seger, banyak juga jumlahnya. Jadi mau saya lepas dari media lama atau dari kayunya ini masih sayang ya, takut ini nanti terganggu pertumbuhannya, jadinya malah tidak sukses nanti. Nah, untuk yang daun kuning ini mungkin sudah tidak bisa kita harapkan untuk seger lagi ya. Paling enggak nanti akan kita obati dengan fungisida biar jamur-jamurnya mati dan tidak menular ke daun-daun yang masih muda. Jadi kalau teman-teman punya anggrek di rumah yang kena jamur, mungkin bisa diobati pakai fungisida atau dipotong saja, dibersihkan biar enggak menular ke daun yang masih segar. Nah, nanti yang masih segar ini kita obati atau kita cegah ya dengan fungisida biar tidak terkena jamur. Nah, ini kita bersihkan ya semuanya medianya. Dari ini kan juga sudah ditumbuhi lumut-lumut dan rumput-rumput ya yang nempel di sela-sela batang, di sela-sela media, di sela-sela akar. Ini sudah banyak banget. Nanti coba kita akan bersihkan semuanya dan akan kita rendam pakai fungisida. Nah, ini saya sudah melarutkan fungisida di air dan cara taruh di ember yang besar, karena ini plannya cukup besar ya, cukup besar, jadi saya pakai ember yang besar juga. Ini nggak muat ternyata.
Kalau bisa muat sih bagusnya kita rendam semuanya ya. Jadi semua bagian tanaman dari mulai akar, daun, batang, dan media ini kita rendam. Tapi ini berhubung plannya terlalu besar, ini embernya nggak muat, jadi ini hanya saya rendam sebagian, kemudian sebagian lagi saya siram-siram, dan nanti gantian ya yang kita rendam. Ini sisi bawah kita rendam, nanti kita balik, kemudian nanti bagian media di bawah juga akan kita rendam. Nah, perendaman ini selain kita merendam dengan fungisida, ini harapannya juga akan membuang kalau di medianya itu sudah asam, jadi asamnya itu nanti bisa terlarut dan akan netral lagi. Nah, dengan pengocoran seperti ini, dengan perendaman seperti ini, bisa menetralkan pH sampai kadar tertentu. Karena ini media kan sudah cukup lama ya, jadi mungkin ada residu pemupukan, insektisida dan lain sebagainya, mungkin akan berpengaruh pada tingkat keasaman media tanam ini. Nah, langkah ini mungkin bisa kita ulangi dalam beberapa kali ya. Jadi kalau teman-teman sempat ya, nanti kita rendam di air biar terlarut sampai beberapa kali. Jadi setiap penyiraman mungkin akan seperti ini. Atau kalau enggak sih, nanti bisa dengan selang ya, dengan selang disiram air yang banyak, nanti juga lama-lama akan terlarut. Selain itu, pengobatan pakai fungisida ini selain dengan cara ini, nanti bisa juga kita semprotkan secara rutin. Mungkin seminggu 2 kali bisa kita semprot pakai fungisida. Nanti kalau sudah kira-kira sudah sembuh, tidak ada jamurnya, bisa kita semprot dalam waktu yang agak jarang, mungkin bisa seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, dan itu terserah teman-teman sekalian. Yang penting kalau tempatnya sesuai atau dari sisi agroklimat mungkin bagus, jamur ini akan tidak mudah menghinggapi anggrek-anggrek kita, sehingga anggrek-anggrek kita tetap subur. Nah, ini bulb-bulb yang masih sehat, harapannya ini ya, saya harapkan nanti bisa tumbuh dengan baik dan bisa berbunga lagi ramai seperti yang kemarin. Ini masih ada satu lagi Dendrobium spesies, yaitu Dendrobium bicaudatum. Ini kemarin posisinya deket ya, jejeran sama yang Anthenanthum. Kalau yang ini sebenarnya belum terlalu parah ya, serangan jamurnya belum terlalu parah, tapi memang sudah ada gejala ya sedikit-sedikit. Cuma ini medianya, atau ini kan ditempel di kayu. Ini kayunya itu sudah mulai lapuk, dan batang yang masih aktif ini malah justru tidak nempel. Ini yang nempel itu malah yang batang lama yang sudah mulai rontok daunnya. Jadi ini mau kita potong aja. Jadi media tanamnya mau kita ganti, mau kita tempel di papan pakis. Nah, ini kita seperti Anthenanthumnya coba kita bersihkan, sisa-sisa bunga dan juga sisa-sisa batang yang sudah mati kita akan bersihkan. Kemudian juga akan kita perlakukan sama dengan Anthenanthum tadi, kita rendam di fungisida, larutan fungisida, biar jamur-jamurnya juga mati. Nah, ini kita potongi yang bagian-bagian yang sudah tidak aktif atau mati. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita punya anggrek yang tidak sehat, mungkin perlu kita bersihkan bagian-bagian yang tidak sehat itu. Kemudian perlu kita obati. Kalau ya jamur ya kita obati pakai fungisida. Kemudian yang memang benar-benar sudah tidak bisa tertolong, sebaiknya ya dibuang. Kemudian medianya juga kalau memang sudah nggak bagus ya dibuang, diganti dengan media yang baru.
ya memang kita harus mengorbankan ya, mungkin ada masa stresnya ketika proses ini kalau kita sampai mengganti media dan memotong akar, tapi ini akan jadi lebih baik untuk anggrek-anggrek ini ke depannya. Nah, ini harapannya juga demikian. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.